Selamat malam, perkenalkan nama saya Natalia Tanti Bustando, NIM 2003-03008, kelas A semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview tugas keempat, metode penelitian sosial. Di sini saya akan membahas buku mengenai memahami survei metodologi, teori sosiologi, dan aplikasi. Yang pertama, pengantar. Hubungan antara menyurvei metodologi dan sosiologi, serta ilmu sosial yang lain, memperpanjang selama hampir 1 abad, jauh sebelum produk survei penelitian menjadi kehadiran di mana-mana dalam kehidupan sehari-hari, dan sebelum survei metodologi adalah disiplin akademik yang benar. Survei generasi pertama para ahli memperoleh gelar doktor dalam ilmu kesehatan dating ke bidang ilmu dari psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan statistik. Pembahasan yang berikut mengenai teori sosiologi dan survei metodologi. Teori merupakan sekelompok asumsi dan kecenderungan tentang mengapa sesuatu tidak terjadi. Teori juga merupakan sebuah sistem konsep yang mengindikasi adanya hubungan antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Para metodologi survei telah bergumul dengan tantangan tentang bagaimana untuk meningkatkan kecepatan respon survei. Kebanyakan teori tidak efektif meningkatkan kecepatan respon. Teori-teori juga tidak secara praktis melibatkan satu sama lain dalam upaya membangun dan menguji rancangan komprehensif yang mengalir dari perspektif yang berbeda terhadap perilaku manusia. Pembahasan yang berikut mengenai pengembangan teori sosial yang diinginkan. Bab ini meninjau teori di balik pertanyaan sensitif dan konsep terkait keinginan sosial dan manajemen dalam mengumpulkan data survei. Istilah umum tentang pertanyaan yang mengganggu dan mengancam atau objek siapa yang kontroversial atau tidak pantas sebagai sensitif. Pertanyaan-pertanyaan ini dilihat sebagai yang sulit untuk meminta dan bahkan lebih sulit untuk menjawab, sebagai jawaban mereka mungkin memalukan atau membuat yang bertanggung jawab merasa bersalah atau memalukan. Istilah pertanyaan sensitif masuk akal dari istilah konvensional perspektif yang berfokus pada penilaian subjektif dan eksternal dari pertanyaan. Pertanyaan itu sendiri atau lebih spesifik dipandang sebagai ancaman kontroversial, mengganggu, atau tidak pantas. Yang berikut, budaya dan perilaku respon. Pengakuan awal bahwa survei sosial mungkin dipengaruhi oleh proses-proses budaya sejak beberapa tahun setelah Perang Dunia Kedua, sewaktu penelitian survei mulai muncul. Ada beberapa bukti bahwa orang cenderung menanggapi dengan cara yang menyenangkan secara sosial lebih besar dalam pengaturan budaya kolektif yang dikenal untuk menempatkan penekanan yang lebih besar pada keselarasan dan bersedia untuk menampilkan diri dengan cara yang sesuai normatif. Pembahasan yang berikut mengenai menerjemahkan pelajaran dan status karakteristik dan pengharapan menyatakan teori untuk menyurvei metode. Karakteristik, status, dan penghargaan menyatakan teori SCIST dalam program teoritis yang meramalkan perilaku individu dan kelompok-kelompok. Secara teori, SCIST didorong oleh pertanyaan penelitian empiris dan sangat mengandalkan kekuatan formalisasi. SCIST memiliki kedua teoritis dan implikasi metodologi survei. Meskipun metodologi survei tidak dalam dan dari itu sendiri merupakan program teoritis, aspek-aspek sosial dari GIST seperti lingkup kondisi dan kondisi awal berlaku dan harus digunakan oleh metodologi survei. Wawasan dari penelitian SCIST memiliki rekomendasi konkret untuk metodologi survei sehubungan dengan ras, jenis kelamin, dan
karakteristik status lainnya dari asisten penelitian relatif dalam kombinasi dengan peserta. SCIs dapat memperoleh manfaat dari keahlian metodologi survei untuk membangun keyakinan status, mengkonfirmasi manipulasi eksperimental diperhatikan, dan memastikan kondisi ruang lingkup terpenuhi. Pembahasan yang berikut mengenai stigma dan arti dari sosial. Bab ini menghubungkan gagasan mengenai stigma berakar pada tradisi internasional simbolis dalam sosiologi dan konsep prasangka keinginan sosial yang muncul dari literatur mengenai metode survei. Sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk menggarisbawahi kepentingan teoritis berupa stigma untuk berbagai tanggapan survei, karya ini menguji 3 hipotesis mengenai pendidikan Guardian dan presepri imigran Muslim. Hipotesis yang pertama meramalkan Belanda merupakan konteks toleransi terhadap imigran Muslim yang semakin tinggi ketika diungkapkan dalam situasi di mana stigma diantisipasi bakal terjadi. Hipotesis yang kedua didasarkan atas argumen teoritis bahwa pendidikan mencerminkan pandangan terbuka dan menerima terhadap imigran Muslim, tidak peduli apakah dukungan disampaikan secara terang-terangan atau diam-diam. Hipotesis yang ketiga menilai apakah beberapa tingkat pendidikan lebih mungkin untuk menutupi intoleransi mereka sehubungan dengan orang lain. Pembahasan yang berikut mengenai kekuatan budaya dan benda non-respon masuk survei sosial. Bab ini mengatasi ketidakseimbangan dengan memeriksa INR dalam survei sosial lintas alam dan mempertimbangkan hubungannya dengan beberapa konstruksi sosiologis yang dapat memajukan pemahaman kita tentang proses INR. Ini termaksud status sosial, kekuasaan, keragaman, dan budaya. Difokuskan pada aspek-aspek ini karena memungkinkan kita untuk mempertimbangkan konteks sosial di mana individu-individu membuat keputusan seperti apakah mereka akan berperan serta dalam wawancara survei atau kuesioner lengkap yang diberikan sendiri. Sekian dan terima kasih.